Halo, selamat datang lagi di Tutor Coding. Di sesi yang pertama ini, kita akan bahas dulu tools apa saja yang bisa membantu kita untuk mengerjakan project Angularnya selama 5 sesi ke depan. Oke, yang pertama, teman-teman bisa mendownload Visual Studio Code di websitenya langsung, dan itu kalian sesuaikan dengan operating system dari device yang kalian punya. Selanjutnya kita membutuhkan Node.js. Kita akan memakai npm package dari Node.js untuk menginstal Angular-nya. Sama, untuk Node.js-nya kalian bisa buka website dari Node.js dan langsung kalian install sesuai dengan device yang kalian gunakan. Selanjutnya ada untuk instalasi Angular-nya. Nah, untuk instalasi Angular-nya nanti kita akan show atau kita akan lakukan di akhir dari presentasi ini. Setelah kita menginstal Angular, kita bisa langsung membuat project-nya. Nah, untuk menginstal Angular-nya, kita bisa menggunakan npm install min-g add angular/cli. Maksudnya min-g itu apa? Jadi, min-g itu artinya kita menginstal Angular kita secara global di dalam device kita. Jadi, dimanapun nanti terminal kalian bisa menginstalnya. Nah, untuk langkah-langkahnya bagaimana, nanti kita akan jelaskan di akhir tutorial ini. Baik, setelah kita selesai menginstal dari Angular-nya, kita bisa langsung membuat project barunya. Kita bisa menggunakan komen atau perintah yang disediakan oleh Angular, yaitu ng new spasi nama projectnya. Perlu diingat untuk teman-teman, di Angular ketika membuat penamaan project itu jangan pakai spasi. Itu kalian bisa menggunakan tanda dash atau strip itu untuk mengganti spasinya. Dan yang terakhir, kalau kita ingin menjalankan atau mengcompile project kita bisa menggunakan perintah ng spasi serve spasi min-o. Nah, jadi min-o itu apa? Min-o itu berfungsi untuk secara otomatis akan berjalan di browser kita. Dan default untuk si Angular itu sendiri berjalan di port localhost 4200. Bisa nggak sih kalau kita mau custom portnya? Itu bisa. Kalian tinggal tambahkan saja ketika di ng serve spasi min port atau dash port spasi portnya berapa. Nah, itu menggunakan 4 angka. Misalkan ng serve spasi min port spasi 1234. Nah, untuk lebih lengkapnya langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung download dulu toolsnya. Itu yang dibutuhkan pertama Node.js dan juga Visual Studio Code. Node.js kita akan memanfaatkan npm package-nya untuk proses instalasi Angular nanti dan juga beberapa yang dibutuhkan oleh si Angular. Selanjutnya untuk Visual Studio Code-nya kita gunakan sebagai media untuk kita ngodingnya. Teman-teman, Node.js-nya bisa langsung di-download. Pilihnya yang recommended for user aja, jangan yang versi terakhir, takutnya masih banyak bug. Kalau kalian mau milih OS-nya sesuai OS, kalian ke download, lalu pilih dengan sesuai OS kalian. Untuk Visual Studio Code-nya juga sama, tinggal di-download atau bisa pilih sesuai dengan OS kalian. Di sini saya sudah mendownload keduanya, langsung diinstal. Untuk proses instalasinya itu sama, kayak install aplikasi pada umumnya. Ini tinggal di next. Di sini tinggal pilih yang atas aja, nggak apa-apa, next lagi. Untuk yang ini nggak usah di checklist, nggak apa-apa, langsung di next aja dan install. Kita bisa tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, sudah finish. Kita langsung install Visual Studio Code-nya. Sama, tinggal di next aja. Nah, ini kalau mau ada pilihan nih, terserah kalian ya, mau taruh di desktop icon atau yang lainnya. Kalau saya tambahkan di desktop icon aja supaya mudah nanti nyarinya.
install. Oke, kita sudah menginstal keduanya, Node.js dan Visual Studio Code-nya. Untuk selebihnya, teman-teman bisa menambahkan mungkin extension, supaya nanti proses pengodingannya gampang. Itu kalau masalah extension, teman-teman bisa browsing extension apa aja sih yang digunakan di Visual Studio Code untuk mempermudah. Di sini sedikit yang bisa dipakai untuk extension. Ada Angular snippet untuk versi 11 untuk mempermudah di Angular ya. Lalu ada bracket per color untuk pewarnaan bracketnya supaya tidak tertukar. Lalu ada juga untuk yang material iconnya. Material icon itu fungsinya untuk membuat tampilan iconnya menjadi lebih hidup aja atau lebih beda. Jadi terlihat beda. Ada folder dan file-filenya. Oke. Selanjutnya kita akan coba install Angularnya. Untuk fisik dari Node.js-nya itu sendiri, kalau kita penasaran apa itu Node.js? Nah, Node.js itu bentuknya hanya terminal seperti ini. Nah, yang kita butuhkan adalah npm package-nya. Jadi kalau teman-teman mau pakai cmd atau command prompt, itu nggak masalah ketika kita install Angular-nya. Caranya untuk instalasi Angular, teman-teman bisa cek di dokumentasinya. Untuk video kali ini dan sampai 5 video ke depannya, kita akan menggunakan Angular CLI. Untuk cara instalasi Angular CLI, itu kita bisa dengan menggunakan npm install min-g@angular/cli. Kita langsung copy saja. Kalau ada tulisan min-g seperti ini, artinya kita menginstal Angularnya secara global. Jadi nggak masalah dimanapun kalian installnya karena dia sudah terinstall secara global. Pastikan juga ketika menginstal, koneksi teman-teman harus stabil ya. Kalau misalkan ada gagal, teman-teman harus mengulangnya dari awal. Proses instalasi Angularnya aja. Ini kita enter. Sambil menunggu prosesnya, teman-teman boleh mungkin baca-baca dulu dokumentasi yang ada di Angular itu sendiri. Oke, baik. Prosesnya sudah selesai. Kalau kita mau ngecek versi dari npm-nya atau versi Node.js-nya, kita bisa npm min-v. Nah, ini akan ketahuan untuk npm-nya versi 6.14.10. Kalau kita mau ngecek versi Angular ya, kita pakai versi perintah min version. Oh, bukan. ng min version. Nah, untuk ngecek versi Angular, kita bisa menggunakan ng min version. Jadi, selama tutor coding di Angular ini, kita menggunakan Angular versi 11.1.2 atau yang versi terbarunya. Oke, baik. Setelah kita selesai menginstal Visual Studio Code, Node.js, dan Angularnya, kita bisa langsung membuat project Angularnya. Untuk video kali ini, saya akan mencontohkan membuat projectnya itu di desktop. Kita buat dulu satu buah folder, kita kasih nama misalnya tutor coding. Oke, nah setelah itu kalian bisa buka Visual Studio Code-nya. Kita open folder di Visual Studio Code-nya. Kita pilih tutor coding kita. Oke. Nah, jadi folder tutor coding kita ini yang akan menjadi repository atau folder penyimpanan dari project Angular kita. Untuk membuat project Angular kita bisa menggunakan terminal, new terminal, dan perintahnya itu kita bisa lihat di websitenya dari Angular. Nah, ini dia perintah untuk membuat sebuah project di Angular. Kita bisa menggunakan perintah ng new myapp. Jadi myapp ini adalah nama folder kalian. Bisa langsung kita jalankan aja. ng new, kita kasih contoh misalnya Angular crud. Oke. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Ketika ada permintaan seperti ini, kita yes aja. Ini kita mau dibikinkan routingnya atau enggak, kita yes aja dulu lagi. Nah, di sini kalian disuruh memilih atau diminta untuk menentukan pilihan. Untuk
mau pakai CSS, SCSS, Sass, Less, dan atau Stylus, kita pilih yang CSS aja. Karena kita masih belajar, di sini kalian bisa tunggu. Kalau misalkan nanti ketika proses pembuatan project ada error, kalian coba ulang lagi perintahnya tadi, ng new, nama foldernya apa, gitu. Oh ya, dalam video ini saya menggunakan Angular versi 11. Nanti kalian bisa cek lagi di komen prompt kalian ketika sudah selesai install Angular itu Angular berapa, bisa menggunakan perintah ng spasi min version. Baik, setelah selesai, kita langsung pindah ke dalam folder project kita dari menggunakan terminal ini, menggunakan perintah cd atau change directory ke Angular CRUD. Nah, kita sekarang sudah berada dalam folder Angular CRUD. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat tampilan awal dari Angular itu? Nah, kita bisa lihat di dokumentasinya. Kita bisa menggunakan perintah yang ini dia, ng serve min open. Min open ini maksudnya nanti secara otomatis projectnya akan terbuka di browser kita. Kita akan jalankan ng serve min open. Atau kalian bisa juga min o gitu. Nah, ini di yes aja. Selain min open, kalian bisa juga kayak min o. Mungkin kalau di kalian nggak jalan untuk min opennya, kalian bisa pakai perintah ng serve min o gitu. Dan juga secara default nanti portnya dari si Angular ini akan jalan di port 4200. Oke. Nah, ini dia defaultnya tadi portnya 4200. Lalu bagaimana kalau kalian mau set portnya itu nggak 4200 karena takut bentrok? Ini kalian terminate dulu dengan ctrl+C. Ctrl plus huruf C ditekan bareng. Nah, untuk setting portnya, kalian bisa pakai perintah ng serve spasi min port spasi. Nah, portnya ini 4 angka ya, misalnya 1234. Kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Oke, sudah. Nah, kalau misalkan ini kita refresh, dia nggak akan ketemu. Karena kan tadi portnya udah kita ganti jadi 1234. Nah, ini kita ganti jadi 1234. Oke, nah ini akan ketemu jadi localhost 1234. Oke, baik, kita sudah selesai instalasi, membuat project, dan menjalankan project Angular kita. Untuk sesi selanjutnya, kita akan mencoba membuat komponen di project kita. Komponen itu apa? Lanjut saja ke video selanjutnya. Sampai jumpa.